kalian ini tidak ada yang nunggak untuk wisuda. Bunda ingin kelas ini jadi kelas yang terbaik, selesai semua tuntas tepat waktu. Maka itu perlu untuk selalu bimbingan secara bersama. Mudah-mudahan sekelas bersama, sidang bersama, tuntas bersama, wisuda bersama. Bunda pengennya gitu. Insya Allah Bunda doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk memulai. Sudah jam 8 lewat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini di tanggal 26 April 2025 atau bertepatan dengan di tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, 27 Syawal, maaf 27 Syawal 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan luang waktu untuk melaksanakan tugas kewajiban kita menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di depan laptop ini, di depan layar kaca ini, menjadi catatan amal terbaik hari ini, menjadi media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dan menjadi penggugur dosa kita. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat untuk bekal kita dalam mengamalkan ilmu kelak di masa yang akan datang dan menjadikan peningkatan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan untuk yang tercinta, teristimewa, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, hari ini kita akan eh, melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tema yang diberikan oleh Bapak Dr. Ajizan itu adalah mengenai langkah-langkah analisis data, penggunaan teori dan pendekatan dalam analisis data. Next, contoh-contoh analisis data dari beberapa tesis atau disertasi. Maka untuk pertama kali yang Bunda ingin sampaikan, Maaf Bunda, suaranya ke mute. baik. Yang pertama yang ingin Bunda sampaikan adalah mengenai data itu sendiri apa, ya. Kalau kita lihat bahwa data adalah kumpulan fakta. Data adalah kumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan dan disimpan untuk digunakan sebagai referensi atau analisis, gitu ya. Jadi data itu adalah merupakan fakta. Mana yang disebut dengan fakta atau apa namanya, informasi, kemudian dikumpulkan untuk digunakan sebagai referensi. Contoh angka, gitu ya. Kalau untuk metodologi yang kita gunakan nanti kelak di tesis, misalkan menggunakan kuantitatif, maka biasanya ada statistik angka-angka yang bisa muncul atau akhir daripada penelitian itu yang akan menjadikan data, ya. Misalkan teks di dalam menulis Al-Quran, dalam menulis hadis, kemudian kita kumpulkan, itu akan menjadi data yang akan menjadi penguat, menjadi dasar atau dalil yang bisa kita kutip sesuai dengan tema yang kita ambil atau yang kita angkat.
Jadi kalau misalkan di minggu lalu Bunda sudah katakan, kita nih dapat judul. Setelah dapat judul itu, analisis dulu. Datanya apa aja nih? Pengertian. Pengertian judul misalkan. Contoh aja dah, Bunda disertasinya kecerdasan verbal perspektif Al-Quran. Bunda yang pertama itu cari data-data dulu dalam beberapa referensi definisi tentang apa itu kecerdasan. Definisi kecerdasan dalam buku bahasa Indonesia, definisi kecerdasan dalam kamus bahasa Arab, definisi kecerdasan menurut ahli pendidikan bahasa atau linguistik, definisi kecerdasan berdasarkan pakar ahli ilmu kesehatan, kecerdasan menurut para dokter, menurut para psikolog, menurut penelitian pendidikan di dunia barat, apa itu kecerdasan menurut orang-orang yang maaf non-muslim. Kemudian ada lagi menurut orang-orang muslim pakar ahli pendidikan di Indonesia. Kemudian dicari itu semuanya definisi tentang kecerdasan. Setelah menemukan definisi pengertian kecerdasan, kita kumpulkan, itu data. Kumpulin aja dulu. Karena kan Bunda judulnya, disertasi Bunda, kecerdasan verbal perspektif Al-Quran. Sebetulnya tema Bunda itu tentang kecerdasan komunikasi. Namun karena disertasi itu harus unik ya, artinya jangan yang biasa-biasa aja. Kalau kecerdasan dakwah atau misalkan komunikasi dakwah, itu mah biasa. Tapi kalau kecerdasan verbal, mungkin ada orang yang ingin bertanya atau penasaran apa sih itu. Nah, fungsinya kita membuat skripsi, tesis ataupun disertasi agar orang mau membaca hasil karya tulis kita. Nah, di hasil karya tulis kita itu harus jelas judulnya. Kemudian sesuai dengan fenomena yang ada di masyarakat kita. Lalu data-datanya akurat atau tidak. Karena menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi bukan curhat. Adalah menyusun materi-materi menurut pemikiran-pemikiran dari buku, jurnal, kitab, tafsir, hadis, dan kaitan buku yang lain. Jadi menulis karya tulis ilmiah itu bukan curhat, catat itu. Jadi kita aja, nih yang ahli ceramah, nggak bisa kita nulisin tesis dengan pemikiran kita malam-malam ngetik sampai 12 lembar. Itu nanti jadi nol nilainya ketika kita diuji. Ini menurut siapa kutipan Anda? Oh, ini menurut saya. Dibalikin sama penguji. Anda siapa? Anda pakar ahli di bidang apa? Mana buku Anda? Itu curhatan saya. Saya kan biasa ceramah. Nggak bisa kayak gitu. Jadi menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, bicaranya di dalam halaman itu adalah bukan bicara kita, tapi pembicaraan dari buku-buku, dari kitab-kitab, dari jurnal, dari data-data yang kita temukan dari komputer atau dari internet, tetapi memang legal dan layak untuk disusun. Nah, makanya satu halaman itu bisa jadi yang berbicara dalam satu halaman itu ada 5 footnote. Dari jurnal ada, dari buku ada, dari disertasi orang ada, dari hadis ada. Kalau membuat tesis, satu halaman tidak ada footnote, nanti di persidangan ditanyakan. Coba Anda lihat halaman 16, kenapa tidak ada footnote? Satu halaman berkata apa ini, ini kosong, ini begitu loh. Jadi setiap halaman itu adalah footnote ya. Maka data itu penting. Kemudian Bunda sudah mendapatkan nih tentang kecerdasan. Ada misalkan 80 pengertian definisi kecerdasan dari berbagai aspek. Simpen. Kemudian siapa pengarangnya, siapa yang berbicara. Tulis, simpen data-datanya itu penting. Jangan sampai kita baca bukunya ditutup, besok lagi dapat lagi buku yang lain. Buku yang udah kita baca, buku di halaman berapa, siapa pengarangnya, kapan, tahun berapa penerbitnya, halaman berapa. Maka ketika kita membaca, jangan lupa catat bukunya yang kita baca, catat HTTP-nya, catat jurnalnya, begitu. Simpan aja nabung, simpan tuh. Kemudian Bunda mencari data tentang verbal. Apa itu verbal?
Nah, ini dalam ilmu komunikasi kan, ada verbal, ada non-verbal. Maka dicarilah definisi verbal apa. Setelah definisi verbal apa, izin ya, aduh ada telepon. Mendapatkan informasi data-data pengertian kecerdasan, simpen tuh. Lalu kita cari data yang kedua, apa pengertian verbal? Sama seperti tadi, cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, cari di Kamus Besar Bahasa Arab, cari di jurnal, cari di buku-buku yang lain tentang pengertian verbal. Setelah dapat pengertian verbal dari berbagai aspek, dari berbagai literasi, maka digabungkan. Apa definisi kecerdasan verbal? Digabung. Setelah kita angkat definisi masing-masing, maka diangkatlah, digabunglah tentang apa itu definisi kecerdasan verbal. Setelah itu baru kita mengambil data tentang Al-Quran. Apa definisi Al-Quran? Nah ya, Al-Quran asal kata apa gitu. Setelah dapat data-data definisi Al-Quran, kemudian tujuan Allah, maqasidul Quran, diambil dari berbagai pengertian. Mengapa Allah turunkan Al-Quran? Mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Apa hikmah Al-Quran diturunkan? Nah, itu dibahas, dicari. Barulah yang ketiga, definisi kecerdasan verbal perspektif Al-Quran adalah menurut penulis, menurut peneliti, itu kata-kata menurut peneliti, kita yang meneliti, kita yang menulis, itulah boldnya dalam penelitian. Yang mahal itu adalah menurut peneliti. Nah, itu kata kuncinya. Kalau tidak ada kata-kata dan menurut peneliti, menurut penulis, wah berarti itu belum. Kita belum menemukan. Setelah itu menemukan ayat kecerdasan verbal perspektif Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ayat yang terkait kalimat-kalimat kecerdasan, kalimat-kalimat verbal dalam Al-Quran itu seperti apa sih? Gitu. Maka Bunda, sinonim daripada kata verbal adalah qaul. Apa itu qaul? Bicara. Ada nggak persamaan kata-kata bicara dalam Al-Quran? Oh ada. Apa tuh? Kalam. Selain kalam ada nggak persamaan kata-kata qaul? Qaul bicara, kalam bicara. Oh, lisan. Oh, lisan juga bicara. Ya kan? Udah 3 tuh persamaan kata-kata qaul, kata-kata bicara. Ada lagi nggak? Korek-korek lagi. Barangkali dari mutiara-mutiara yang di lautan masih belum kita sisir. Bisa jadi ada di terumbu karang, bisa jadi ada di pinggir-pinggir dasar lautan. Cari gali lagi. Oh, ketemu deh. Hadis. Hadis juga kan bicara kan? Oh, 4. Penasaran, cari lagi. Ternyata dapat kalimat nutuk. Maka persamaan verbal di dalam Al-Quran, 1, qaul, 2, lisan, 3, kalam, 4, hadis, 5, nutuk. Nah, itulah yang diteliti, itulah yang ditemukan oleh peneliti. Masing-masing sekarang punya judul. Ikutin tuh, seperti itu cara mencarinya. Setelah dapat kata-kata data-data tentang apa itu qaul, apa itu lisan, apa itu kalam, apa itu hadis, apa itu nutuk, semuanya diuraikan, dijelaskan. Qaul adalah, menurut siapa qaul adalah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Qaul adalah menurut Kamus Besar Bahasa Arab. Qaul adalah menurut ahli balaghi, ahli ilmu balaghah. Menurut ilmu tafsir, kalam apa? Dapat, tabung, simpan. Kalam adalah menurut pakar ahli bahasa. Kemudian terus cari definisi-definisi yang tadi kita temukan. Ya, setelah menemukan, baru diangkat
ayatnya apa nih yang terkait dengan qaul. Disitulah Bunda menemukan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dicari 30 juz itu mana kata-kata qaul. Oh, qaulan azima disuruh apa? Qaulan sadida disuruh apa? Qaulan ma'rufa disuruh apa? Qaulan azima disuruh apa? Qaulan thaqila disuruh apa? Qaulan layyina disuruh apa? Setelah ketemu, diambil, simpan. Surah apa, ayat berapa? Tulis, terus ditulis semuanya, ditabung. Jangan cuman kata-kata yang kita maksud, tapi seluruh ayat utuh. Satu ayat ada 2 baris, 2 baris yang ditulis dengan terjemahnya. Satu ayat ada 6 baris, tulis 6 barisnya. Jangan cuman matannya aja, jangan. Poinnya aja, isinya aja, enggak. Kalau menulis Al-Quran, utuhkan semua tulis. Oke, itu data. Kemudian kalau teman-teman semua selain dari menulis Al-Quran untuk mencari data sebagai pelengkap nih, nanti di hasil penelitian mau meneliti di pesantren mana, misalkan di sekolah mana, misalkan atau di lembaga apa gitu ya, ada terkait lampiran gambar sebagai bukti. Nah, itu boleh disertakan dan itu sebagai data. Kemudian ada lagi suara misalkan atau kita tidak menemukan dalam buku, tapi kita wawancara, ada voice-nya, kita ada rekamannya, itu disebut dengan data. Sampai sini bisa difahami? Angkat tangan yang belum paham sampai sini. Bunda satu-satu dulu kalau ngajar. Sampai paham banget. Kalau belum paham, Bunda puter-puter sampai asar ini. Karena kalau di awalnya paham, nanti ketika menulis itu paham. Tapi kalau sekarang di awal nggak paham, nggak nyambung, gimana ke depannya nggak nyambung gitu. Oke? Jadi sekarang ulang lagi nih. Data adalah sekumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan lalu disimpan untuk digunakan sebagai referensi ya atau analisa data sebagai penguat dalam penelitian. Apa saja yang disebut dengan data? Angka, teks Al-Quran, teks hadis, ya. Kemudian gambar, suara, gitu ya. Nah, itu termasuk data. Kemudian data juga dapat dikumpulkan dari berbagai analisa. Satu, hasil survei. Kita mau survei dulu nih. Dari tema yang sudah kita dapatkan, kita survei. Ada nggak nih ayat-ayatnya? Kalau mau survei ke lokasi, ke lapangan, lihat dulu yang mau kita teliti, misalkan tentang sekolah, tentang pondok pesantren tahfidz. Ada nggak pesantrennya? Kapan tahun berdirinya? Survei dulu. Ada nggak kepala sekolahnya? Ada tidak kepala pimpinan pondok pesantrennya? Ada nggak Pak Kiainya? Ada nggak guru-gurunya? Ada nggak santriwan-santriwatinya? Survei dulu. Nah, itu termasuk data. Kemudian database atau sistem penyimpanan data. Kemudian internet boleh sebagai tambahan data. Ya, data itu dapat digunakan sebagai atau tujuan kita memiliki data dalam penulisan tesis ini untuk menganalisa. Kalau kita bisa menganalisa, kita bisa membandingkan mana data-data yang paling penting, kita bisa memilah dan memilih mana nih data yang tepat dengan tema kita, mana yang kurang tepat, mana data yang kira-kira gazebo. Gak jelas Bu, maybe yes, maybe no, ragu-ragu, jangan, ada yang lebih kuat lagi, nah kita bisa untuk memilih. Kemudian untuk memprediksikan, prediksi kita nih untuk data ini bisa dipakai, bisa tepat nih, mau diotak-atik kemana, emang ini nih data ini nih, ayat ini nih yang tepat gitu ya tujuannya. Dan untuk mengembangkan, untuk improvisasi, jadi jangan sampai cuman dapat satu ayat, ternyata kalau kita kreatif dan kitanya tekun dan kitanya analisisnya tepat,
ternyata bisa banyak ya data ini. Perkiraan saya, prediksi saya itu cuma satu ayat. Oh, ternyata banyak gitu ya. Itu tujuan daripada data. Kemudian sekarang kita masuk kepada bagaimana langkah-langkah analisis data. Nah, ini materi kita nih. Pertama adalah mengidentifikasi tujuan analisis. Jadi kenapa di dalam penulisan nih Bunda nih ada buku ini ya, pedoman penulisan proposal skripsi ini, tapi untuk S1 ya, yang S2-nya mungkin nggak jauh. Pertama kita kan bagaimana untuk mengidentifikasi tujuan. Apa itu identifikasi? Mencari identifikasi misalkan latar belakang masalah. Bunda mengangkat tema kecerdasan verbal perspektif Al-Quran. Apa yang melatar belakangi Bunda mengambil tema ini? Udah pasti dong, pasti ada masalah. Ya, dan Bunda ingin tahu kenapa ada masalah itu terjadi. Setelah ada masalah itu terjadi, berarti kan kita cari solusi. Solusinya bagaimana? Nah, kita lihat sesuai dengan masalah. Seperti dokter datang pasien, silakan duduk Ibu, silakan duduk Bapak. Apa yang dirasakan? Oh, saya sakit ini. Coba silakan saya diagnosa dulu. Ini naik dulu ke ranjang. Maaf, saya periksa dulu. Oh, periksa nih pakai set ininya nih yang suka di kuping tuh apa namanya? Nanti oh jantungnya ininya. Nah, Ibu yang dirasakan apalagi ini. Oke, sambil dia pasien menceritakan, dia sinkronkan dengan hasil analis diagnosa dengan stetoskop apa namanya tuh. Dia akan merangkum. Oh, akan mengidentifikasi. Oh, Bapak karena begini gini, Ibu karena ini, saya sarankan untuk cek darah. Nanti dari hasil laboratorium bisa teridentifikasi Bapak sakit tipes kah, sakit DBD kah, atau sakit apa, gitu. Ya. Setelah itu baru dokter menyarankan coba Ibu ke apotek ini untuk 3 hari ini minum obat yang saya buatkan resepnya. Nah, agar kesehatan kita kembali pulih, maka pasien disarankan minum obat yang sudah dibuatkan resepnya. Hasil diagnosa dokter dalam waktu 3 hari rutin minumnya. Apa hasilnya nanti? Ada setelah 3 hari itu turun panasnya dan tidak panas lagi, ada yang 3 hari tidak turun panasnya, dan setelah hasil dari diagnosa dokter dia terkena sakit tipes misalkan gitu ya. Nah, setelah itu barulah kata dokter, Ini ya, Bu. iya, iya betul. Kata dokter, Ibu Ini. apa tuh? Darun, Darun aja. Darun bukan Naim. Naim, tadi Hah? Nurul Hasanah. Yang gimana ya? Nurul Hasanah atau sebentar. Barulah bisa dikatakan Ibu saya sarankan untuk dirawat inap gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan tadi mengidentifikasi tujuan analis. Analisis ini tujuannya untuk mengetahui ada tema, ada latar belakang, ada identifikasi masalah. Makanya kita mengambil tema karena kita tertarik, karena kita ingin tahu gitu ya. Kemudian langkah kedua dalam mengenai langkah analis data adalah mengidentifikasi, mengumpulkan data. Yang tadi tuh, kumpulkan data-data yang relevan. Kemudian yang ketiga, membersihkan data. Bagaimana periksa data-data itu salah atau tidak, kurang atau tidak, akurat atau tidak, lengkap atau tidak, jelas atau tidak. Siapa narasumber yang menulis ini gitu ya. Jadi jangan sampai asal mengambil mengutip data. Minimal untuk tesis ini bukunya doktor atau profesor. Kalau untuk skripsi minimal MA. Buku yang diambil itu, buku yang ditulis minimal penulisnya MA. Tapi kalau udah tesis maksimal doktor atau profesor. Sebentar Bunda izin dulu telepon.
Halo, maaf ya, Bunda lagi memberikan alamat kepada Bapak driver. Mohon maaf. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengorganisir data. Apa itu? Seperti apa mengorganisir data? Nah, pertama atur dalam format yang sesuai dengan analisis. Data yang tadi terkumpul, yang sudah ditabung, yang tadi sudah Bunda contohkan, misalkan Bunda kan cari definisi-definisi kan, kata Bunda udah dapat nih definisi dari kalam, definisi dari terus aja Pak, bukan kemana emang Pak? Sana. Oh gitu. Betul. Oh, definisi kalam, definisi hadis, definisi qaul, definisi nutuk, definisi lisan. Nah, itu data-datanya diambil dari pengertian-pengertian yang kita kutip dari berbagai literasi yang betul-betul jelas. Jadi tidak boleh kutipan asal ngutip, gitu ya. Tetapi kita harus jelas dari buku kah, dari tafsir kah, dari jurnal kah, dari internet kah, jelas HTTP-nya, siapa pengarangnya. Maka kita harus meneliti lagi siapa nih yang menyampaikan ini. Kredibel atau tidak, dia punya kompetensi atau tidak. Makanya Bunda sarankan untuk analisa data ini, kalau mengambil buku, cari buku yang pengarangnya doktor atau profesor. Kalau memang mentok-mentok nggak ada, nggak apa-apa MA juga. Tetapi lihat tahunnya. Jangan sampai mengambil data tahunnya yang 5 tahun ke belakang. Aduh, apa tuh? Oh, enggak. Siapa yang nabrak ke kita? Ya. Tetapi yang 5 tahun ke depan. Misalkan karya bukunya itu 2020. Ini kan 2025 ya. Berarti dari 2020. Iya. Dari 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu tuh kayak gitu ya. Kalau misalkan mentok Bunda nggak ketemu ya nggak apa-apa. Asal jangan tahun 1980. Tahun 80-an diambil. Tahun 90-an diambil. Pada Oh iya iya Pak. depan dikit. Oke iya. Ah. Makanya kita harus menganalisis ini. data tuh yang Depan dikit. betul-betul ya kredibel. Untuk apa? Untuk penguat bahwa itu update ya. Tapi, nah ini ada catatan. Kalau untuk tafsir, nah di sini Pak. Kalau untuk tafsir, kalau untuk apa namanya kitab, semakin jauh tahunnya itu semakin kredibel, semakin klasik gitu ya. Jadi kalau untuk kitab cari tahun 1970, tahun 1800. Oh, itu semakin bagus. Tapi kalau untuk buku harus 5 tahun ke depan. Tapi kalau untuk data tafsir, kitab-kitab yang klasik, itu boleh semakin jauh, ratusan tahun bahkan, itu semakin bagus. Bunda waktu itu menganalisa tentang itu ya, surah apa kitab materi filologi. Untuk menulis filologi itu Bunda diperintah apa ditugaskan oleh dosen pengampunya Bapak Doktor itu siapa ya lupa. eh Siapa tuh ya? Ya Allah ya Rabbi sampai lupa ke dosen sendiri. Itu bagian menganalisa tafsir yang harus di atas 100 tahun. Nah, Bunda ke Sumedang. Ke Sumedang itu 3 hari. Pesan hotelnya, ke museum tertua, dan di situ ada Al-Quran yang udah berusia 300 tahun. Di Sumedang. Bunda ke museum itu dari jam 9 menganalisa sampai jam 10 malam sendirian itu. Dikasih Quran 300 tahun khusus untuk Bunda. Karena sebagai peneliti untuk disertasi. Dipersilakan itu. Masya Allah. Dapatnya apa? B. Nggak ada yang dapat A sekelas. Karena memang segitu aja udah sulit ya. Kenapa? Menganalisa data yang lebih ratusan tahun umurnya, usianya buku itu semakin bagus. Kalau untuk tafsir atau untuk Al-Quran ya semakin klasik semakin bagus. Baik sampai sini mangga yang mau bertanya.
tujuannya kita menganalisa data karena memang ada satu kepentingan kita untuk referensi daripada karya tulis kita. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan data, cari data-data yang relevan, yang akurat untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam penulisan skripsi. Dari buku, dari kamus, dari tafsir, dari jurnal, dari internet, boleh ya. Dari disertasi orang, boleh gitu ya. Dari apapun boleh, tetapi harus yang betul-betul memiliki kualitas yang legal gitu ya, maksudnya tidak abal-abal, tidak asal kutipan. Kemudian langkah ketiga, bagaimana membersihkan data-data yang lengkap, data-data yang akurat, kita pisahkan, kita saring, kita edit. Misalkan kita mendapatkan pengertian ada 80 nih Bunda nih, nanti yang dipakai itu cuma 62. Itu namanya kita menyaring data, membersihkan data. Handphone aja suka ada membersihkan daripada virus. Untuk data juga sama seperti itu, ya. Kemudian, aduh Pak, makasih. Panas. Iya, nggak apa-apa, makasih Pak. Panas. Kemudian yang berikutnya adalah mengorganisir data. Bagaimana kita mengorganisir, menyusun data-data, jangan sampai kita dalam menyimpan kutipan, dalam menyimpan kalimat itu tidak relevan atau tidak tersusun. Maka kalau kita menyusun kalimat dalam mengetik tesis itu harus betul-betul ada good mood. Karena kalau ada good mood kita nyambung. Nah, menulis tesis itu yang dibutuhkan adalah mood. Maka ciptakan mood itu setiap hari, mood yang baik. Kalau menulis dalam keadaan happy, tenang, senang, wah udah tuh. Semuanya dapat masuk. Semuanya cepat banget nyambungnya. Maka kalau udah lagi nulis, seminggu bisa duduk aja tuh. Karena ada nyambung. Keluar, datang, kayak ngabsen. Aku dong ditulis, aku dong disimpan. Kayak gitu tuh data tuh kalau sudah kita mood. Ya. Kemudian bagaimana cara menganalisis data? Gunakan metode sesuai dengan, kalau metodologi yang kita gunakan kualitatif itu adalah tidak terukur. Ya, orang bisa baca Quran, orang bisa membaca, bisa melafadzkan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bagaimana dia bisa mengucapkan makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, itu kemampuan seseorang yang tidak bisa diukur, karena yang akan menulis, menilai adalah gurunya. Begitu. Jadi kalau kualitatif itu tidak bisa diukur, tapi kita bisa tahu kemampuan. Oh, metode ini mampu menghantarkan, memudahkan santri untuk membaca Quran dengan baik dan benar, juga cepat, tepat. Tetapi kalau misalkan menggunakan metodologi kuantitatif itu adalah data-data seperti statistik, kemudian angka-angka yang nanti akan muncul ketika ada rumus-rumus dari siapa, menurut rumus siapa dari statistik itu, ya. Ada lagi regresi atau analisa korelasi. Seperti apa analisa korelasi? Seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau di S1 kita rujukannya tafsirnya satu orang mufasir. Tapi kalau di S2 rujukannya dua orang mufasir. Namanya kita membandingkan atau tafsir muqarran. Boleh juga 3, tapi kalau untuk judul 2 udah cukup, ya. Kemudian langkah ke-6, menginterpretasikan hasil. Interpretasikan hasil analisis data dalam konteks tujuan analisis. Maka nanti ada tujuan penulisan tesis apa, untuk mengetahui apa. Ya, kalau kita menulis tesis tidak ada tujuan, untuk apa? Bunda sekarang mau ke Kalideres, apa tujuannya? Ternyata Bunda akan menyampaikan tausiah Walimatus Safar dengan Habib Nabil, misalkan begitu. Tujuan Bunda mengajar apa? Untuk mengamalkan ilmu. Tujuan kita menulis tesis apa? Untuk menemukan penelitian dari fenomena yang terjadi, dari masalah yang ada yang kita angkat, dicari solusinya
untuk mendapatkan jawaban yang tepat sebagai acuan kita. Kalau ada masalah, nih begini loh, saya menawarkan cara penyelesaiannya, begini loh solusinya itu. Hasil dan atau tujuan menganalisa itu jelas tujuannya. Jangan sampai saya mau menulis tesis. Tujuannya apa ya? Aduh, aku nggak tahu ya apa tujuannya, nulis aja nggak bisa. Harus ada tujuan yang jelas. Tujuan menulis tesis ini adalah untuk apa? Gitu ya, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui fenomena apa, masalah apa. Akhirnya ketemu jawabannya. Gitu ya. Kemudian terakhir mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan yang tepat, data-data yang kita kumpulkan, saya akan mengeksekusi nih. Ini yang tepat untuk bab 1. Ini yang tepat untuk di bab 2. Ini yang tepat untuk di bab 3. Dalam penulisan tesis jangan ada ambiguitas. Jangan ada kalimat ganda atau penulisan Al-Quran ganda. Di awal udah ada ayat surat Al-Baqarah ayat 2. Di bab 1 di latar belakang ada ayat yang diangkat. Di bab 2 ayat yang diangkat di latar belakang masalah diangkat lagi, diulang lagi. Sama Al-Baqarah ayat 2. Di bab 3 di pembahasan dibahas lagi. Jadi dalam tesis ini jangan ada penulisan Al-Quran yang berulang-ulang. Kalau di latar belakang cukup 1 atau 2 ayat. Jangan dijelaskan sebanyak-banyaknya. Kan pendahuluan cuma 20 halaman ya. Jangan dibahas semua, tafsirnya dibahas semuanya. Enggak usah, kan nanti ada bab pembahasan. Jadi jangan double membahas. Jadi muter-muter di situ, ulu kutak di situ. Ayatnya di bab 1 ada, ayat yang ini juga di bab 2 ada, di bab 3 ada, di penutup juga ada. Kayak kita kurang wawasan. Gitu ya. Jadi dalam mengangkat ayat, makanya kita kumpulkan dulu. Nanti dapat nih ayat yang terkait dengan tema ini yang tepat. Kita ada 6 ayat. Mana yang paling condong tepat banget dengan tema? 2 nih, cukup 2. Gak usah 6-6-nya ditulis. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Gak usah. Nanti itu ditulis di pembahasan. Jadi kalau di latar belakang masalah, 1 ayat Al-Quran, 1 hadis cukup. Nanti di pembahasan baru ayat yang diangkat utamanya apa dijelaskan. Tafsirnya apa, diambil dari beberapa tafsir, dikuatkan dengan hadis, kemudian direlevansikan. Kalau ada asbabun nuzul, ada asbabul wurudnya hadis, boleh ditulis. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Tidak semua hadis ada asbabul wurudnya, gitu kan? Kalau tidak ada asbabun nuzul, tidak usah kita bikin-bikin sendiri. Menurut saya asbabun nuzulnya ini nggak ada kata-kata begitu, nggak ada. Ya. Maka kita harus teliti dalam mencari data yang relevan. Nah, kalau misalkan kita setelah menulis beberapa ayat di pembahasan, kita dapatnya tambahan lagi nih, mau 8, mau 12, mau 34, boleh. Tulis semuanya. Tapi nulisnya jangan sepotong. Ingat, utuh. Sempurnakan. 1 baris ya 1 baris, 2 baris ya 2 baris 1 ayat. Jangan matannya saja, jangan yang dimaksud saja, ya. Dan terjemahnya juga harus utuh. Nanti ambil kosakatanya apa yang dimaksud. Lalu kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Barulah di situ akan terlihat jelas ya, tersusun, terorganisir begitu maksudnya, ya. Kemudian di dalam menganalisis data tesis itu seperti apa sih analisis data dalam penulisan tesis? Pertama, analisis teks. Lihat teksnya, jangan sampai teksnya ketika ditulis, ketika kita baca, kok ada kekurangan, kok ada yang tidak pas ya. Jangan dalam satu tulisan Quran, jangan mengutip Al-Quran di Google kalau belum dianalisis teksnya. Buka Al-Quran asli, baru samakan. Karena di Google juga kadang-kadang ada harokatnya, ada tambahan hurufnya, ada wakofnya yang tidak sinkron, yang tidak sama.
ada yang ayatnya berkurang, misalkan khawatir, maka seorang penulis, seorang peneliti harus betul-betul teliti. Lihat dulu mushaf aslinya, baru sinkronkan dengan yang ada di Google. Misalkan kita nggak mau ngetik nih, mau copy paste aja. Jangan langsung copy paste. Lihat dulu Al-Qur'annya, samakan dulu, sama gak nih ayatnya, kalimatnya, hurufnya, harokatnya. Jangan sampai kita asal copy paste tanpa kita menganalisa. Itu bunuh diri nanti. Bagaimana kalau misalkan yang pengujinya betul-betul hafal ayat itu? Payah itu, kita bunuh diri nanti. Yang kedua, analisis tematik, yaitu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema. Kalau bisa, jangan menulis tema itu sama dengan yang sudah ada. Ya, cari yang belum ada di IIKI Jakarta. Maka kita kalau mau menulis tesis, mau mengangkat tema, kita tanyakan ke bagian kepala perpustakaan. Ada nggak judul saya diambil atau yang sudah menulis tesis ini? Oh, nggak ada. Udah aman. Kalau misalkan ada dan persis sama dengan tesisnya orang lain, hati-hati, nanti kita dianggapnya plagiarism atau mengutip atau mencuri. Ya, karena kita mengutip, menjiplak, itu nggak boleh, haram hukumnya. Makanya kalau kita mau menulis judul tesis, tanya ke perpustakaan, di IIKI, di Pasca. Siapa tuh? Ada Kak Davika, ada Bu Sofi. Bu, saya izin mau tanya. Saya mau ngangkat tema ini, kira-kira sudah ada tesis yang sama persis belum temanya dengan tema saya? Begitu. Hubungi ke staf dari IAT Pasca IIKI. Kemudian analisis kontekstual. Bagaimana analisis kontekstual dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis. Nah, ya, bagaimana ini sejarahnya dari aspek sosial atau sosiologi, bagaimana aspek budaya. Terkait dengan tema ini kita harus merujuk kepada indikator-indikator yang lain. Ya, jangan sampai kita mengambil analisis data tetapi ternyata ini tidak sesuai, tidak relevan dengan budaya kita. Misalkan contoh mengambil tema tentang pergaulan guys, pergaulan LGBT. Boleh sih kita mengangkat karena ada ayat Al-Qur'annya tentang kaum Nabi Lut, tetapi ini jangan sampai kita merujuk membuat tema itu seakan-akan menggambarkan kita juga setuju loh dengan budaya ini. Hati-hati. Ketika kita membuat tema itu, hati-hati. Dari berbagai faktor harus kita lihat. Bagaimana kalau kita mengambil data ini sesuai gak dengan fenomena permasalahan di masyarakat. Gitu ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Tetapi kita kan untuk meluruskan, memberikan wawasan tentang fenomena yang terjadi, solusinya seperti apa. Nah, maka kita nanti akan mengetahui bahwa penelitian kita itu tidak kontra dengan konteks di masyarakat, baik konteks historis, sosial, ataupun budaya di tempat kita atau di negara kita, gitu ya. Kemudian analisa komparatif ini penting karena untuk membandingkan tafsir-tafsir yang berbeda. Mengapa dalam menafsirkan Al-Quran ada al-ikhtilaf? Kenapa ada perbedaan al-ikhtilaf di tafsir? Pastilah karena Allah berikan potensi masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada Pak Ahwani bocor. Ya, karena berbeda-beda. Pak Ahwani, excuse me. Okay, you can take off. Pak Ahwani. Kak Cindy tolong dibantu host dari center aja. Mungkin Pak Ahwannya nggak ada, tapi itunya error. Hitam, pendapat pasti berbeda. Maka kenapa ada corak tafsir ya, ada karakteristik tafsir gitu. Karena memang ketika kita melihat beberapa tafsir yang sudah ada di era sekarang ini, ada tafsir
maudhu'i, ada tafsir sains dan teknologi ya, ada tafsir ada bijtimai gitu kan, ada tafsir eh apa namanya tentang bahasa gitu. Ada tafsir ahkam gitu. Maka nanti kita sesuaikan. Tema kita itu termasuk dengan tafsir apa nih? Tafsir sains atau tafsir balagi, bahasa linguistik, atau tafsir sosial, ada bijtimai, atau tafsir hukum. Nah, kita merujuknya membandingkan dengan para mufasir, tafsir kita mau condong ke tafsir yang mana gitu ya. Itu penting sekali. Maka kita harus melihat struktur sintaksis kita apa. Ya, sintaksis kita terdapat memenuhi bagaimana kata-kata kalimat-kalimat tersusun dalam teks Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita menemukan beberapa ayat, susunlah ayat-ayat itu sesuai dengan ada tema atau item-item di dalam kebutuhan daftar isi. Jadi jangan sampai ayat ini mestinya ada di item A, ditulis di item E. Ayat ini cocoknya ditulis di item D, tapi kita loncat di itemnya A gitu. Maka menganalisa ayat penting untuk menyesuaikan nanti pada saat daftar isi ada item-itemnya gitu ya. Kemudian kita harus mengetahui juga mana analisis semantik dapat digunakan untuk memahami makna kata-kata dan kalimat dalam teks Al-Quran dan tafsir. Kenapa kita harus melihat semantik ini penting? Karena nanti untuk menyusun dalam tesis ini supaya tidak rancu atau tidak terlihat meragukan gitu. Tetapi ini pasti yakin gitu. Kemudian kita juga harus melihat cara menulis tesis itu gaya bahasa. Bolehkah kita melihat tesis orang lain? Boleh. Bolehkah kita mengutip tesis orang lain? Boleh. Tetapi kalau kita mau mengutip, tuliskan. Dalam tesis karya siapa ini, tulis. Ya. Dituliskan, disebutkan saya mengutip dari tesis, saya mengutip dari disertasi, boleh. Tetapi kalau menulis hasil kutipan orang, jangan dikurangi, jangan ditambahkan. Tapi kalau kita mau mengambil 2 halaman nih, kita mau rangkum, boleh. Dan itu kata-katanya boleh kita rekayasa. Misalkan kemudian kita ganti dengan lalu. Karena nanti kalau dalam Turnitin akan terlihat plagiarisme. Artinya begini, ketika kita mengutip tesis orang lain, karya orang lain, jangan plek ketiplak punya orang lain kita kutip kembali, jangan. Harus ada perbedaan kalimatnya itu. Kita improvisasi. Jikalau ganti dengan andai kata gitu loh. Ya, lagi diganti dengan juga kata-katanya. Nah, ini nanti Bunda ingin mengajarkan bagaimana cara merangkum bahwa dan menurut penulis. Gitu. Padahal kita mengutip kutipan orang lain, tesis orang lain, disertasi orang lain, tapi ujung-ujungnya dan menurut penulis. Nah, itu tuh kata kuncinya itu. Maka nanti tidak akan kena Turnitin, tidak akan kena plagiarisme. Karena kita kan menulis mengutip punya orang, tapi kita olah bahasanya. Disinilah fungsinya ketika kita menulis data-data analisis daripada gaya bahasa penting. Gitu ya. Nah, ini materi sudah Bunda sampaikan. Sekarang Bunda izin Kak Cindy, Bunda kirim ke Kak Cindy ya. Contoh dan tolong dikirim ke layar. Karena Bunda berapa menit lagi nih? Bunda harus segera ke tempat ini, Ya, ke Bunda. tempat acara. Bu Sofi tadi udah kirim pagi-pagi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham atau tidak yang Bunda sampaikan? Halo? Bisa dipahami tidak yang Bunda sampaikan? Paham, Bun. Bisa, Insya Allah, Bunda. Oke, Bunda kalau bicara kayak marah-marah ya. Maaf, nggak bisa Bunda itu kalau bicara itu lembut-lembut. Soalnya kalau Bunda lembut, Bunda ngantuk. Ini udah beli kopi nih, udah dimodalin kopi nih tuh. Aman, Ayo Bun. ngopi, semuanya ngopi. Aman, Bun. Ngopi, Aman, Bunda mah Bun. ngopi kayak dukun ya. Semangat Kopinya kan, kopi hitam lagi. Biarkan saja lah. Ayo ngopi. Kak Cindy tolong di Dikirim, Bun. screenshot yang punya Oh, Ella ya. Sapira Rahmania. Iya, Bun. Oke. Yang Sebentar. kedua, kita lihat contoh tes
Nah, ini zikir perspektif tafsir sufi. Studi analisis ayat zikrullah dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Karya Muhyiddin Ibnu Arabi. Contoh seperti inilah tesisnya ya. Ayo terus up. Oke. Ini Ella apa sebenarnya Ella Safira. Nih, untuk menuliskan tesis satu cover dalam, cover luar, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, kemudian ada abstrak, kemudian ada apa lagi tuh? Kata pengantar, daftar isi. Nanti Bunda ingin menyampaikan, memberikan materi dari mulai menulis apa itu kata pengantar, apa itu pendahuluan, apa itu latar belakang masalah. Ya udah, nggak apa-apa, ini aja bayar. Nah, ini jadi susunannya sesuai dengan pedoman tesis IIK ya. Bab 1 pendahuluan, isinya apa tadi? Dan. Ke bawah dulu. Apa isi pendahuluan? Latar belakang masalah yang sudah Bunda sampaikan di minggu lalu dan minggu ini. Kemudian permasalahan, ada masalah apa? Sampai kita mengambil judul itu. Ada masalah apa? Ada berapa masalah? Maka di situ terlahirlah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah mengidentifikasi masalah. Kayak tadi dokter, silakan duduk. Ibu yang dirasakan apa? Pening, kepala, apa deg-degan, nggak mau makan, panas, demam, badan pada nyeri. Itu namanya identifikasi masalah. Pembatasan masalah. Bagaimana kita membatasi masalah dari pasien yang menyatakan sakit ini, sakit itu. Ada 7 yang dibilangin. Maka dokter membatasi. Ibu berarti ya, garis besarnya ibu sakit panas, nyeri-nyeri, muntah-muntah. Iya betul itu. Oke. Lalu dirumuskanlah masalah. Bagaimana perumusan masalah? Itu apabila setelah cek hasil lab. Bapak Ibu dari hasil lab ini ternyata Ibu dirumuskan sakitnya DBD, sakitnya tipes. Maka Ibu adalah harus dirawat. Oke Pak, kita mulai. Jalan. Maka tujuannya dirawat apa? Nah sini tujuan penelitian. Tujuan dirawat agar cepat sembuh. Tujuan dirawat diinfus agar bisa masuk obat tanpa melalui oral. Karena apa? Mulutnya pahit, nggak bisa makan, nggak bisa minum, apalagi minum obat ya. Ya udah dengan infus. Tujuan agar cepat sembuh gitu tuh. Next, tujuan kegunaan penelitian, gunanya apa kita ke rumah sakit? Banyak. Gunanya kita menulis tesis ini apa? Kegunaannya sama agar kita bisa mengetahui permasalahan apa, dapat menemukan solusi apa gitu ya. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka itu minimal kita bisa membaca 5 tesis orang lain atau disertasi orang lain yang judul tesis orang lain, yang judul disertasi orang lain atau jurnal orang lain sama dengan tema kita. Kita baca nih ada 10 judul tesis yang sama dengan kita, cari 5. Ya, jadi kajian pustaka yang relevan 5 tesis atau boleh nge-match. Ya. Kemudian setelah itu dari setiap tesis yang kita baca, apa persamaan dan perbedaan tesis orang lain dengan judul yang akan kita bahas. Nanti di akhir, contoh begini. Tesis si Anu menyatakan tentang A, I, U, E, O, B, C, bla 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 bla. Persamaan dengan tesis yang akan saya tulis A. Perbedaan dengan tesis yang akan saya tulis, yang saya teliti A. Maka penulis akan menulis tesis dalam hal ininya gitu. Tesis kedua, menurut si B dalam menulis tesis ini sama hampir mirip dengan judul yang akan saya angkat. Persamaannya tesis si B dalam hal ini. Perbedaannya si tesis B dengan judul saya dalam hal ini. Maka saya menulis tesis dengan si tesis B ini hanya dalam masalah ininya. Begitu. Tesis yang ketiga si C. Si C ini judulnya mirip dengan yang akan saya tulis judul saya. Persamaan si tesis C dalam hal ininya. Perbedaan si tesis C dalam hal ininya.
Nah, kemudian yang tadi banyak orang, Pak. Iya. Kemudian saya menulisnya di apa? Ah, gitu kan? Samain. Yang di pas di jalan aja, Pak, biar saya nggak mana tempat belokannya. Itu tadi di situ tuh. Oh, itu aja. Oke, oke, oke. Sakit. Oke, Bapak tunggu di sini. Aku tak nanti udah Ya, tak ya, tak jam ya. udah tak Oke, WA. oke. Udah Aduh. pajukan di situ Ya. kali. Nah, sampai ke 5 tesis ya. Bunda bayar dulu apa nanti? Nanti aja. Hah? Nanti aja. Oke dah. Bapak ada mau beli bensin? Udah. Ah, beneran? Iya. Swear. Iya, Lah, kenapa tadi dikasih ke Bunda? enggak apa-apa. Hai, gelap. Ah. Oke. Nanti tak. Iya, Pak. Iya, iya. Nih. Buat parkir, Bu. Oh ya udah. Kenapa itu orang? Enggak mau. Aduh. Ya udah Ibu, aku tak parkir di sana. Iya dah. Ibu tak puterin lagi. Pak, nggak bawanya bentar-bentar ya, Pak. Hitung aja, Pak. Benar nggak pusing. Tenang aja. Yang penting mah bayar aja, lunasin. Udah, Bapak maunya berapa? Saya kasih, tenang aja. Ya, tenang aja. Oke, yang penting saya ngajar fokus. Iya, makasih. Tempat acara sampai. Makasih. Nah, berikutnya sampai mana ini tuh kan? Maaf ya, begini kalau punya dosennya setiap Sabtu Minggu itu ngisi acara ceramah. Jadi 2 in 1. Aduh, parah. Minta ridhonya ya. Kemudian bagaimana cara kajian pustaka yang kelima? Nah, kita cari kajian pustaka yang sama. 5 tesisnya itu mirip-mirip dengan yang akan kita bahas. Perbedaannya di mana tesis orang, persamaannya di mana tesis orang, dan kita akan mengangkat dalam hal apa gitu ya. Itu untuk kajian pustaka. Kemudian metodologi penelitian. Kita mau pakai metodologi penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Kalau memang betul-betul dibutuhkan data-data angka-angka yang akurat, berarti kita kuantitatif. Mainkan di situ statistik. Mainkan di situ hitung-hitungan, yang jago ngitung berarti itu ya. Tapi kalau tafsir biasanya sih lebih kepada kualitatif gitu ya. Nah, udah berikutnya jenis penelitian. Nah, penelitian apa tuh? Kualitatif atau kuantitatif? Sumber datanya, data yang premier, tafsir, Quran, hadis. Data yang sekunder, jurnal, buku gitu ya. Oke. Yuk, aduh. Pak, Bunda ke bawah dulu ya. Nanti, Oke, siap. nanti Ibu pengen aja nanti tak. Iya, di pojok tenang. sini. Saya di pojok sini. Iya, saya jam 10 selesai. Yuk, Aman Bu. saya cuma 1 jam ceramahnya. Iya, Oke, saya tahu. ada 2. Yuk, nuhun ya Pak. Oke. Bunda udah jalan kaki nih tempat acara. Oke, next. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang sudah tadi Bunda contohkan di materi hari ini ya. Oke? Yang kayak tadi itu bagaimana cara mengumpulkan data-data. Kemudian sumber data. Itu sumber data yang akurat tadi ya. Next up. Cindy up. Cindy up. Oke, berikutnya adalah metode analisis data. Yang tadi Bunda sampaikan bagaimana cara metode untuk mencari analisis data ya. Cari dari buku, dari kamus besar, kemudian dari kamus yang relevan gitu ya. Aja. Kemudian kita lihat di item berikutnya teknik dan sistem penelitian. Berisik nih ya, udah. Dia lagi selawatan dulu. Baru palama awanal. Baru syarafal anam. Bunda cari dulu tempat yang ini ya. Aduh, parah nih. Bunda jauhkan dulu nih. Cari dulu tempat yang jauh. Di mana nih nggak ada kursi nih? Aduh. Lagi ngajar Pak, nyari tempat yang tidak kedengar speaker. Iya. Bu, numpang duduk ya, numpang ngajar nih. Siapa nih? Biarin dah. Permisi, numpang ngajar. Biarin. Ya, rumah siapa kini? Bodo amat. Siap. Maaf ya. Kalian punya dosen agak-agak preman ini bahasanya ya. Oke, berikutnya adalah tentang paradigma tema. Bab kedua nih, udah mulai pembahasan. Nanti akan ketemu sama teman-teman tema masing-masing. Kemudian yang ada dalam pikiran teman-teman itu apa? Yang tadi Bunda contohkan, misalkan Bunda ambil tentang kecerdasan verbal.
definisi kecerdasan apa? Nah, ini kan di bab 2 kan. Kemudian cari definisi kecerdasan itu apa. Kemudian cari definisi secara istilah, secara terminologi maupun etimologi. Secara etimologi apa nih? Secara terminologi apa nih? Gitu kan? Nah, setelah itu baru kalau ini adalah tentang paradigma zikir dan tafsir sufi, maka dia akan tahu kapan sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan apa? Tafsir sufi. Karena tentang tafsir yang dikaji. Kemudian perdebatan ulama tentang tafsir sufi. Nah, kalau Bunda sendiri, bagaimana dikolaborasikan antara definisi kecerdasan, definisi verbal, baru definisi kecerdasan verbal, baru definisi Al-Quran. Setelah itu baru definisi kecerdasan verbal perspektif Al-Quran. Baru di situ ada terkait kecerdasan itu apa gitu kan ya. Kemudian bagaimana ya orang yang cerdas berbicara itu seperti apa? Mengapa ada ilmu komunikasi, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi sosial, ada komunikasi apa aja. Tuh, itu akan menjadi item-item ke bawah seperti ini ya. Next. Bab ketiga, karena ini yang diteliti tentang biografi mufasir atau tafsirnya tafsir sufi, siapa yang mengkaryakan atau yang berkarya tentang tafsir sufi ini. Di sini ada biografi Muhyiddin Ibnu Arabi dan profil tafsir Al-Quran Al-Karim. Maka dilihatlah ya biografinya itu dari riwayat hidup atau historisnya. Ya, kemudian historis dari intelektualnya, kemudian karya-karyanya apa saja nih ya Ibnu Arabi ini. Lalu bagaimana pemahaman tentang tasawufnya Ibnu Arabi ini dan bagaimana pandangan orang lain terhadap Ibnu Arabi. Lalu bagaimana apakah ada pro dan kontra atau kontroversi dari pemikirannya Ibnu Arabi, karena tidak semua orang itu kan faham tentang sufi, tentang hakikat bagaimana kita dekat dengan Allah, kan ada tajalli, takhalli gitu kan, sampai kepada ma'rifatullah. Itu bagaimana itu perjalanan seorang sufi itu tidak mungkin langsung plak tiplak simsalabim jadi seorang yang sufi, nggak mungkin, pasti ada perdebatan dalam batin, perdebatan dalam hidup, kemudian ada pemikiran-pemikiran yang eksekusinya. Nah, saya ambil jalan ini, tarekat ini. Untuk ma'rifatullah itu saya ambil tarekat ini. Kenapa? Karena saya mengetahui bagaimana langkah kita dalam mendekatkan diri, nilai spiritual kita. Jadi kalau tafsir sufi itu adalah tafsir yang lebih dekat dengan nilai spiritual. Kenapa? Karena nanti akan lebih ke klimaksnya itu ke transendental. Bagaimana dia ingin bersama dengan Allah itu dalam suasana seperti apa, dalam hal apalah, bagaimana bisa merasa pendekatan diri kepada Allah seperti apa, gitu ya. Nah, lalu karya-karyanya seperti apa, mana-mana saja yang dicari, ya itu. Kemudian B, profil kitab tafsir Al-Quran Karim. Karena tadi profil tentang biografi orangnya, sekarang karyanya. Bagaimana sih yang melatar belakangi Ibnu Arabi menulis tafsir Al-Quran Al-Karim yang bercorak tafsir sufi gitu ya. Kemudian sumber dan karakteristik tafsir Al-Quran Al-Karim itu seperti apa. Lalu metode penafsiran Al-Quran Al-Karim itu apakah tafsir bil maksur atau tafsir bil ra'i atau tafsir isyari atau tafsir adab ijtimai atau tafsir muqaran, bagaimana? Nah, gitu ya. Nah, lihat dari biografinya, lihat dari sepak terjang perjuangannya dalam kehidupannya itu, dia berjuang di bidang pendidikan kah, di bidang politik kah, atau di bidang sains dan teknologi kah, atau dia seorang filosof, atau dia seorang apa namanya sosiolog, atau dia seorang dai. Nah, nanti akan menjadikan ciri daripada tafsirnya. Nah, sesuai dengan kompetensi dia dan keseharian dia, biasa seperti itu. Pengarang tafsir itu seperti itu biasanya ya. Maka disitulah ada al-ikhtilaf fit tafsir. Ada perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepribadian, kehidupan, keilmuan seorang mufasir. Maka disitulah karyanya itu sesuai dengan kemahiran atau dengan kemampuan dan spesialisasi di bidang apa penguasaan materinya. Maka tafsir itu jadi banyak warna-warni atau corak-coraknya gitu ya. Next,
tafsir ayat-ayat zikir dalam tafsir Ibnu Arabi. Nah, ini penulis mencari data-data tentang ayat-ayat zikir dalam tafsir Ibnu Arabi itu. Pertama, identifikasi ayat tentang zikrullah, ya. Ini apa tuh definisi zikr, ya? Bagaimana ayat-ayat yang terkait dengan zikrullah? Cari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada berapa kalimat atau ayat-ayat tentang zikir? Ya, apa itu definisi zikir? Oke, seperti apa kita berzikir kepada Allah? Dalam duduk zikir kita seperti apa? Kan bukan dikatakan zikron katsiro. Contoh dalam surah Al-Ahzab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Definisi wa dzakarallaha katsira seperti apa? Kalimat zikir itu apa aja? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Adakah zikir yang lain? Bacaan zikir, kalimat zikir yang panjang seperti apa, yang pendek seperti apa, lalu zikir yang seperti apa yang Allah maksud, yang Allah senang hambanya berzikir kepada Allah di waktu duduk berzikir, di waktu berdiri berzikir, dalam melakukan apapun tetap dia zikrullah, zikrullah. Minimal setiap detak jantung menyebut Allah, Allah, Allah. Nah itu tuh. Udah, syat ini tentang zikir ini, ya. Lalu yang D-nya relevansi konsep zikrullah dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Penerapan konsep zikir dalam kehidupan seperti apa? Ya, zikir sebagai terapi jiwa dalam kehidupan modern. Betul, karena sekarang ini banyak orang yang stres. Karena orang yang stres itu kenapa? Pusing dalam hidup ini. Susah makan, susah kerja, dalam rumah tangga, semerawut, dalam kehidupan, banyak masalah, keluarga, lingkungan, perkantoran, pekerjaan. Nah, kalau kurang-kurang iman dan kurang-kurang kita berzikir kepada Allah, bisa menjadikan kita depresi. Lalu, apakah ada relevansinya antara sakit hati kita, sakit pikiran kita dengan zikir? Apakah zikir bisa menjadi terapi yang paling dahsyat untuk memperbaiki hati yang rusak, pikiran yang rusak, kehidupan yang rusak di zaman sekarang? Sehari-hari itu bikin stres, tapi dengan zikir bisakah itu menjadi peluang untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, sehingga clue-nya ini, dengan situasi apapun, kondisi apapun, baik dan buruk yang kita hadapi, tetap kita dalam keadaan tenang. Ada masalah, kita nggak panik, kita nggak stres, tapi dengan tenang, tetap senyum. Ibarat kata gini, ada nih benang kusut benangnya. Bagaimana kita bisa mencari awal benang untuk kita susun supaya terurai kembali. Jadi orang yang punya masalah jangan panik. Apa ada masalah sedikit panik, bingung, gak usah pakai kepala dingin. Segala permasalahan pakai kepala dingin, ambil, renungkan, lihat waktu yang tepat, ambil nafas, mohon petunjuk Allah, sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar, mohon pertolongan Pak dengan sholat, dan zikir yang paling dahsyat dalam rangkaian sholat. Wah, udah deh, pokoknya semua masalah kelar dengan sholat, benar itu, kelar dengan ngaji, benar. Apakah baca Quran termasuk zikir? Apakah sholawat termasuk zikir? Apakah istighfar termasuk zikir? Zikir yang mana yang Allah inginkan? Ini diangkat nih, ya, sama teman kita, kakak kelas kita. Langsung bab 5. Udah selesai nih. Aduh, udah jam 9.13 saja ya. Bagian 5 itu sebagai penutup. Penutup itu dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Ya, ingat. Nanti penguji yang akan dilihat bukan dari bab 1, uraian bab 2, enggak semata-mata itu tok, tapi nanti lihat awal, lihat judul, dan lihat akhir dulu nih. Bunda nih, bongkar, Bunda sampaikan. Kalau ingin tahu teman-teman bagaimana penguji itu melihat, menarik kesimpulan dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, pasti akan ditanya, apa rumusan masalah? Adakah jawaban di kesimpulan, di penutup? Nah itu.
Maka teman-teman semua, kalau rumusannya ada 3 pertanyaan, di penutup, di kesimpulan harus ada 3 jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Oke? Silakan dibuka, silakan dikirim ke grup contoh tesis kakak kelas kita. Kalau untuk disertasi, sebetulnya kalau disertasi lebih luas aja, karena kita fokusnya ke tesis. Jadi Bunda ambil contoh tesis kakak kelas kita yang sudah selesai, ya. Ini yang dapat Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Materi hari ini sudah semuanya Bunda sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Bunda kasih 2 orang penanya, silahkan. Sebelum Bunda mengakhiri, karena Bunda jam 9.30 harus naik untuk menyampaikan materi Walimatus Safar. Ya, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, silakan. Iya Bunda, izin bertanya. Jadi kalau misalkan tadi kan daftar isi itu berarti kita harus sudah menentukan sebelum jadinya daftar isi outline ya Bunda ya? Tuh kerangka itu namanya, Iya. kisi-kisi. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, kita kan pikirkan dulu, bikin kisi-kisinya dulu. Maka tadi Bunda sudah dorong dari awal, Bunda jelaskan dari awal. Pertama, mau membuat tesis, tentukan judul. Kalau bisa, skripsinya aja yang dikembangkan. Tapi kalau mau ambil judul baru, lihat fenomena apa ya yang terjadi update viral tahun ini. Iya. Boleh diangkat. Karena harus mengangkat fenomena. Kalau tidak mengangkat fenomena, kita mau mengangkat apa? Baik. Baru nanti dikaitkan dengan Al-Qurannya apa dengan fenomena sekarang. Contoh, sekarang banyak pelecehan seksual. Bagaimana tuh kenapa terjadi pelecehan seksual ya? Anak anak pesantren, nggak tahu anak paman, segala macam lah, la ilaha illallah. Itu kan fenomena, itu masalah. Maka kita ambil judulnya apa? Tentang akhlak di dalam keluarga, misalkan begitu. Yang nanti akan ada materi di situ bagaimana cara penjagaan diri, bagaimana cara pendidikan akhlak di rumah, yang nanti akan berimbas kepada bagaimana kita berakhlak di luar rumah, apa yang harus kita lakukan, didikan kita kepada anak kita. Kalau ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang kira-kiranya akan melakukan perbuatan buruk, apa nih bentengi anak kita, bentengi akhlaknya apa nih? Atau anak kita jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, karena kita tidak mencontohkan yang baik. Diangkat tentang akhlak, misalkan gitu. Jadi fenomena dulu diangkat. Baru setelah itu kita cari ayatnya apa, lalu cari definisinya, lalu cari identifikasi masalahnya apa ya. Di mana datanya kita ambil? Ke Bareskrim, bisa di internet, bisa cari-cari data-data yang akurat. Karena kita cari fenomena sekarang. Kalau tentang teknologi bisa menjadikan kita pintar, cari temanya. Teknologi bisa menjadikan anak itu stres, bahkan ada yang buta. Kenapa? Main handphone aja. Itu bisa jadi fenomena. Gitu loh. Ya. Bagaimana ketergantungan, kecanduan teknologi kepada anak-anak zaman sekarang dikaitkan dengan orang tua zaman dulu enggak ada teknologi tapi hebat-hebat. Nah, sekarang dosen pun bisa digantikan dengan AI, dengan AI, itu kan bayangkan itu. Kalau sudah semua bisa ditanya ke AI, apa fungsinya sebagai dosen apa? Apa? Tanya semua sama AI, tanya sama Google, tanya. Terus fungsinya dosen apa? Terus hidup kalau nggak ada guru gimana? Mau profesornya, gurunya mau ke AI? Terus kita fungsinya apa nih? Membimbing, membersamai. Kalau semuanya dibikin kejelasan sama AI, boleh kita belajar sama AI, tapi tetap kita sebagai pendidik harus kita belajar teknologi kita ya, supaya kita seimbang dengan pengetahuan anak-anak kita, gitu ya. Jadi harus ada kisi-kisi, adanya daftar isi dari perenungan kita gitu, enggak. Tapi nanti kalau baru dapat 2 atau 3 materi, nanti di tengah jalan itu akan ada lagi ide-ide muncul. Cindy, jangan takut, karena yang buat tesis pun dia nggak ngerti tiba-tiba dia punya tesis dan bisa munakosah dan bisa wisuda, pasti ngeblank sebelumnya. Bunda udah bikin disertasi, nggak ada sebelumnya bakal Bunda punya karya disertasi, boro-boro, tapi dengan beriring waktu. Nah, makanya kalau nulis itu harus ada good mood. Oke? Dari sekarang semua harus kita punya dari sekarang pengembangan judul aja dulu. Ya, insya Allah nanti Bunda bimbing.
mau kemana nih, mau gimana nih, apa nih materi-materinya, ya. Oke, terima kasih. Bunda mohon izin, satu lagi, silakan. Ayo, 2 menit barangkali bisa. Bunda akan segera ke lokasi. Silakan, Ustadz Abdul Hakim. Ya, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustadz. Ya, eh, saya ada beberapa alternatif gitu kan, judul mungkin. Ya, Terlalu oke. banyak. Ada pertama yang dulu pernah disampaikan di minggu yang lalu itu tentang jamaah ya. Yang kedua saya Ya, melihat fenomena ini, Bunda, fenomena apa ya? Itu terjadi dulu apalagi pada masa COVID itu kan terjadi orang bunuh diri gitu karena faktor ekonomi. Berarti kan betul. dari sisi kecerdasan itu kecerdasan apa adversity question-nya itu kan bermasalah. Jadi dia dia Betul. dia kemudian ada juga fenomena saya dengar dulu seorang yang sudah haji suami istri itu bunuh diri. Itu faktornya harus dicari Ya. dulu gitu. Nah, berarti kan yang bermasalahnya adalah Nah, faktor kecerdasan gitu. Nah, saya ya. ingin mencoba kalau mau ini mencoba tentang membahas kecerdasan apa itu adversity question atau kecerdasan ketahan malangan di dalam perspektif Al-Qur'an gitu. Nah, Oh, bagus, boleh, itu bagaimana boleh, kalau yang boleh, bagus, dan dikaitkan bagus. dengan Itu film. analisa itu Bapak nanti pendekatannya kepada psikologi, Iya, ilmu iya, psikologi ya. iya, iya. Jadi ya, Nanti Bapak akan ketemu dengan faktor-faktor yang menyebabkan orang itu sampai bunuh diri, nah ya. jadi Walaupun dia pulang haji, kenapa bisa bunuh diri? Nah, cari nah, nah, penyebabnya apa. Baru nanti Bapak akan ketemu dengan solusinya apa yang ditawarkan Al-Qur'an, iya, gitu kan? iya, Oke, good Pak. iya. Bagus. Nanti tinggal cari ayatnya. Yang Wah, kedua pun keren. boleh pun yang kedua Iya, saya punya alternatif. boleh. Yang kedua tentang saya kebetulan kan di apa ya sekarang ini eh, saya kebetulan penulis buku dan kita di bidang literasi gitu, literatur gitu. Jadi saya mau bahas Ya, tentang apa ya konsep literasi dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa? boleh? Kenapa? Karena memang sekarang ini kita lihat di fenomena di media sosial, di medsos lah. Ya, Jadi orang-orang kadang-kadang karena kurang literat, dia mudah saja menerima berita gitu, informasi. Berarti kan ya, kurang membaca gitu, kurang membaca gitu. ya. Ini bagaimana fenomena ini, Bunda, kalau dikaitkan dengan kekinian gitu dan mungkin berarti ada ayat-ayat yang tentang ini bahas tentang ayat-ayat literasi berarti Bunda ya. Oke. Mau Berarti masukannya. Bapak pendekatannya tentang linguistik. Oh, linguistik berarti ya. Cari tafsir balaghi, Coba lagi berarti. tafsir bahasa. Oh, Atau ya. ke teknologi, bisa di compare. Oh, Jadi gitu. compare. Kedua, teknologi dan juga linguistik. Bisa Oh, tuh. iya benar. Iya, Ya, ya. makasih Bunda ya. Ya, Sama-sama. ya, Baik teman-teman ya. semua, sahabat yang Bunda muliakan, yang Allah muliakan, udah jam 9.22, Bunda izin, mohon maaf kita sudah mulai dari jam 8 kurang seperempat, Bunda menyapa, dimulai dari jam 8 lewat 2, dan sekarang berakhir jam 9 lewat 23. Bunda mohon izin, kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan, boleh kirim ke grup ya. Insya Allah nanti Bunda tanya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dengan tangan terbuka. Dan mungkin kalau minggu depan masih Bunda, monggo. Tapi kalau misalkan Bunda hanya sampai hari ini, berarti